warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sini. Sudah. Maju. Nah. Halaman 8. Kada ingat terus para kanan kita pada tersediakan. Insyaallah minggu depan. Halaman 8 masih halaman 8 di bawah kita belajar tentang pembagian sifat nang 20 kepada 4 jenis. Jadi sifat 20 nang sudah kita pelajari itu dibagi lagi ke dalam 4. Masuk. Ada yang termasuk di dalam 20 itu sifat nafsiyah. Nah, sifat nafsiyah itu sebutin aja, yaitu wujud. Nah, apa itu sifat nafsiyah? Yaitu hiyal halu wajibatul lidzat madamatil dzat ghairu mu'allatin bi'illatin. Bahasa kitanya artinya sifat nafsiyah yaitu hal yang wajib bagi zat selama zat itu bersifat wujud, tiada dikarenakan dengan suatu karena. Maksudnya kayak ini aja sudah, bila ada orangnya disebut ada, kayak itu sudah, itu ngarannya sifat nafsiyah. Munnya orangnya kada ada, ya kada awal disebut ada. Kemudian yang kedua ngarannya sifat salbiyah. Apa itu salbiyah? Artinya di sini sifat salbiyah yaitu ibarat daripada menepikan barang yang tiada layak kepada Tuhan kita Jalla wa Azza wa adanya. Kalau bahasa Arab bahari kami adalah hiya ibaratun an nafi ma la yaliqu bihi jalla wa azza. Itu bahasa Arabnya bahari kami apa gitu. Artinya sifat salbiyah ini adalah bila disebut sifat salbiyah berarti disebut bahwa nang lawannya daripada itu kada layak berarti bagi Tuhan. Contoh di sini sifat salbiyah ada 5. Qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu bi nafsihi, dan wahdaniyah. 5 macam. Jadi wujud nafsiyah kalau salbiyah ada 5, itu lanjutannya yaitu apa tadi? Qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah. Nah, nang 5 ini menolak lawannya. Bila disebut kidam itu artinya tidak berpermulaan. Apa nang ditolaknya? Berarti berpermulaan. Ketika kita tegas menyatakan bahwa Allah ini tidak berpermulaan, jelas sudah mustahil yang sebaliknya, yaitu berpermulaan. Ini disebut nang ini ngarannya salbiyah. Kalau baqa, apa nang ditolak? Baqa kan artinya kekal. Berarti yang ditolak adalah fana. Kemudian mukhalafatuhu lil hawadis, berbeda dengan segala makhluk. Berarti yang ditolak adalah sama dengan makhluk.
Nah ini patut dipegang. Kemudian berikutnya adalah qiyamuhu binafsih, artinya berdiri dengan sendirinya. Yang ditolak berarti adalah bahwa Allah itu berdiri tidak dengan sendirinya. Artinya dia bersandar dengan menciptakannya, dia bersandar dengan apa-apa. Berarti itu yang tertolak. Kemudian yang berikutnya adalah wahdaniyah. Yang ditolak adalah berbilang-bilang. Nah itu yang ditolak. Nah, yang 5 macam ini harus kita pegang bujur-bujur. Kita pegang. Jadi bila ada menuhanakan sesuatu, tapi sesuatu itu jelas permulaan, maka sesuatu itu berarti lain Tuhan. Ada orang menuhanakan batu, nyata-nyata batu itu bisa hancur. Atau menuhanakan pohon kariwaya. Pohon kariwaya, tapi apa kalau dia pohon kayak pohon beringin tuh apa kalau dia akarnya ada gantung-gantung kayak ini, kariwaya mau nyambat. Nah, dituhanakannya, ditampihinya, diandakinya kepala hadangan, kepala kambing segala macamnya sudah sesajen situ. Nah, dituhanakannya itu dianggap bahwa itu bisa memberi mudarat, bisa memberi manfaat. Kita tolak. Kenapa? Dulu kariwaya itu ada, lalu ada, berarti ini makhluk. Menuhanakan makhluk. Siapa lagi? Menuhanakan siapa? Umpamanya kawanan kita namanya Subala, jarbuannya Tuhan itu kita mah anggap kada. Kenapa jadi kada? Karena jelas Sidin itu dulunya kada, lalu ada, lalu kada pulang sampai ini. Ada, kada itu kan makhluk. Nah itu jelas sudah makan, minum. Nah itu makhluk. Maka itu lain Tuhan. Kemudian apalagi mukhalafatu lil hawadis, yang ditolaknya sama dengan makhluk. Artinya apa? Jadi bila ada sebagian semua Allah Ta'ala itu ya mirip lawan makhluk, tolak. Meskipun nah ini bahari masalah mukhalafatu lil hawadis sampai ini harusnya dipegang. Sebabnya ada ayat-ayat itu yang di dalam Quran itu yang seakan-akan menyamakan Tuhan ini dengan makhluk. Di dalam Quran misalnya tentang tangan Allah, kan ada di dalam surah Al-Fatih, ya Allah fawqa aydihim, yad. Kalau bahasa kita tuh mungkin tangan. Nah, orang bahari, orang salaf, ulama-ulama salafus saleh itu ketika ditanya tentang ayat itu mereka berkata seperti ini, kita imani aja, cuma sebutin, jangan ditakunakan. Artinya ayat itu kita imani datang dari Allah, cuma jangan diartiakan karena nang tahu arti sebujurnya hakikatnya hanya Allah, maka kita kembalikan kepada Allah. Selesai. Jadi tentang ayat-ayat itu mereka diam. Bukan kada tahu bahwa ini adalah ayat yang hanya Allah tahu. Itu ngarannya tafwid. Kalau bubuhan nang wayih ini ada. Jarnya salaf, bubuhan salaf itu adalah nang membiarkan ayat itu sebagaimana zahirnya. Lalu bila dikatakan ain misalnya, bahasa kita mata, makanya mengatakan Tuhan bermata. Cuman sebutinnya mata Tuhan kata kayak mata kita. Nang kayak apa tuh jar? Terserah Tuhan. Nah inilah pangkal perbedaan kita dengan mereka. Pangkal perbedaan mereka dengan salaf. Mereka menyebut salaf, kami ini mengikut salaf. Tapi ngomong itu bedanya.
perasa mereka ngikut salaf, tapi kenyataannya mereka menafsirkan ayat itu, menakwilkan ayat itu sebagaimana zahirnya, padahal Allah itu maha suci serupa dengan makhluk. Mukhalafatuhu lil hawadis laisa kamitslihi syai'un, apalagi walam yakun lahu kufuwan ahad. Itu urang munnya ada ayat itu mun hendak juga kayak ulama salaf berdiam. Ini kayak apa nih Jar? Aku kadang ngerti juga. Ini sama lawan alif lam mim. Apa tuh Jar? Tahu juga. Nang tahu Tuhan aja. Cuma aku beriman ini datang dari Allah, selesai. Ini beda, sedikit mana bedanya. Tapi mereka mengaku salaf. Mengaku salafi lah istilahnya. Ini beda kita dengan mereka. Nah, di mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ada dua. Ada yang menakwil memutarakan maksud ayat itu supaya ayat ini kadang menjadi perdebatan. Mereka melakukan takwil ini terpaksa karena orang-orang zaman Bahari sudah 300 tahun ke depan setelah hijrah Nabi 300, banyak pertanyaan. Kadang cukup hanya begini, jawaban tuh kadang cukup kayak ini. Ini apa maksudnya Jar? Ain ini apa maksudnya? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, istiwa ini apa maksudnya? Bertanya mereka, kadang cukup dijawab, ah terima aja. Ini hanya Allah yang tahu maksudnya. Mereka kadang cukup seperti itu. Terus menanyakan. Akhirnya para ulama kita terpaksa malah memberikan takwil. Takwilnya kayak apa? Misalnya begini, dicari arti istiwa itu berapa orang dalam bahasa Arab arti istiwa. Kalau bubuhan salaf itu, bubuhan yang mengaku salaf itu mengatakan bahwa istiwa itu artinya duduk ngejebraknya di atas aras. Nah kayak itu. Karena arti istiwa bagi mereka itu duduk bertempat. Padahal Allah itu tidak memerlukan tempat, tidak diliputi oleh waktu dan zaman, tidak memerlukan itu dan ini. Kenapa? Yang memerlukan tempat, yang memerlukan waktu, yang memerlukan segala sesuatu itu cuma makhluk. Sekarang pertanyaannya, kalau makhluk ini kadang-kadang bagi Allah apa-apa? Ya tidak ada apa-apa. Makhluk ini dijadikan atau tidak bagi Allah tidak masalah. Begitu memahaminya seperti itu. Jadi ditakwil oleh mereka arti istiwa itu. Oh ternyata istiwa ini macam-macam. Artinya ada menurut ulama ahli bahasa istiwa itu sampai 15 arti. Ada bahkan mendekati 21 arti istiwa tadi. Kalau bubuhannya itu duduk tuh Pak. Bahkan mereka mengatakan Allah Ta'ala itu di langit, fauqal arsy, di atas aras, fis sama, man fis sama. Allah Ta'ala di atas langit. Jadi di atas, makanya kita menunjuk ke atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada apa enggak pula? Bukan ini hanya isyarat hati bahwa Allah Ta'ala itu memiliki kedudukan yang tinggi. Jangannya mereka itu mau menelaah betul-betul ya perkataan ulama-ulama salaf, nang bujur-bujur salafus saleh. Semua mereka itu mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu tidak bertempat. Semua. Kalau kita mau mempelajari punya orang, ini masalahnya mereka itu adalah apa namanya menganggap bahwa mereka lah yang benar, sehingga mereka betuli diri untuk menerima masukan daripada orang lain. Ini kali benar sudah kayak ini. Orang disuruh mandangari kita, tapi saurang ada mau mandangar orang, ini kali benar ini. Berat. Bermusyawarah bersama, minta kita jadi jangarakan. Begitu orang berpandir, dianggap salah, ya dianggap macam-macam. Akhirnya kayak itu piannya sudah aja. Itu ya surang situ lah. Lalu nguyah-nguyahnya inya.
Kan banyak kita kayak itu tuh di dalam kehidupan sehari-hari itu juga. Harus surung aja, surung aja. Karena pemimintarnya modelnya tuh. Padahal tahu pada lupur-lupur juga. Tapi nya merasa bujur. Ini pang sakitnya sudah biramba ilmu nih hati kada ditata. Ya kan? Nah. Jadi itu. Jadi hati-hati memegang ini. Meskipun ayat-ayat itu zahirnya seperti menyamakan Allah dengan makhluk. Hati-hati. Amun kuliah juga memikirkan kada tahu juga pengaruhnya takwilnya, lebih baik katakan seperti ini ayat dari Allah dan aku beriman kepada ayat ini dan aku menyerahkan maksud dan sebujurnya ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Ini apa aja? Ain ini apa maksudnya? Bahasa kita ain itu martawa. Ain itu martawa. Oh, ain. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman itu berduduk di atas arsy. Duduk. Kalau kita ngaran duduk itu kan kayak ini. Lalu tak bayang-bayang Tuhan duduk kayak ini. Tuhan kayak itu bila zahirnya tuh kayak itu, zahir lugawinya kayak itu. Ujar bahasa zahir lugawinya kayak itu. Zahir lugat literally bahasanya. Makanya sudah dipadahkan Allah. Bahwa kami inna anzalna 'alaikal Qur'an. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu Muhammad Quran. Nah, fihi ayatum muhkamat. Padanya terdapat ayat-ayat yang jelas, nggak ada perlu ditafsir lagi, langsung paham. Wa ukharru mutasyabihat, dan sebagiannya ayat-ayat kami itu sifatnya mutasyabihat. Mutasyabihat itu nang samar-samar, nang kada jelas maksudnya. Jadi bilanya bubuhan apa artinya? Ada mengatakan kada dajal, semuaan jelas ngarampot. Itu ayat Quran sudah jelas. Ayatnya sebegini aja kok masalah itu. Cuma ini yang harus jadi perhatian lawan kita. Jadi bila ada namanya menyamakan Allah dengan segala sesuatu, meskipun mereka membawa Al-Quran, membawa Sunnah Rasulullah SAW, jangan langsung percaya. Takunakan lawan orang-orang yang ahli. Apalagi berkenaan dengan akidah, keimanan. Ini Tuhan madahkan sidin batangannya. Kenapa kamu wani-waninya madahkan kada batangan? Bukan memadahkan sidin. Cuma aku ini percaya ini ayat. Cuma karena ini membuat aku ini berpikir bahwa pengaran tangan itu ada dalil lagi. Pengaran tangan itu pasti ini. Maka bertentangan dengan ayat nang laisa kamisli syai'un wa kawaneh. Oleh sebab itu kuserahkan aku kada tahu nang tangan kan kada kah. Nang pasti kuserahkan ilmunya ini kepada Allah, karena Allah lah yang Maha tahu hakikatnya. Kalau nyai kamu memadahkan tangan dari kamu tahu. Kayak itu apa? Tapi tangan Tuhan itu jangan kada sama lawan tangan kita. Nangaran masuk tangan itu nang apa? Pasti ini. Kayak patangan kada suruh patangan ya biasanya. Apa ikan makan tuh nasi, tapi lain nasi bang ya. Nasi tapi lain nasi kayak apa? Coba pikiran. Udin lo tuh udin, tapi lain udin itu. Bingung gitu tuh. Menyambat tangan, cuma tidak serupa tangan. Itu bingung kita tuh. Baik ke ini aja sudah kayak model salafus saleh aja. Aku kada tahu apa maksudnya nasibujurnya. Cuma aku percaya bahwa ini datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha Suci daripada serupa, dan kuserahkan saja ilmu dan hakikatnya ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Terus dibahas lagi. Itu.
Baik, inilah sifat salbiyah. Kiamu binafsi wa. Sekarang ada lagi di sebelah sini ngarannya sifat ma'ani. Ada 7 toh. Apa nih? Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ini ngarannya sifat ma'ani. Apa itu sifat ma'ani? Iya sifatun maujudatun qaimatun bizatihi ta'ala aujabat lahu hukman. Nah itu bahasa Arabnya. Artinya bahasa kita sifat ma'ani adalah yaitu tiap-tiap sifat yang maujud yang berdiri kepada zat yang maujud mewajibkan mewajibkan zat bersifat sesuatu hukum yaitu sifat ma'nawiyah adanya. Artinya kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam itu ada pada diri Allah. Jadi Allah itu bukan hanya sekedar zat. Kalau zat saja tidak ada apa-apanya. Zat yang memiliki sifat-sifat. Karena mungkin zat semata, ya kan? Kudrat alam nih ada, pasti kurang ini pasti berisi kemampuan, kekuasaan, ya kan? Yaitu kodrat, irada, pasti orangnya berilmu, pasti orangnya melihat, pasti orangnya mendengar, pasti orangnya tahu, pasti orangnya berkata-kata, berfirman. Nah itu, ini sifat ma'ani. Nang 7 nang terakhir sifat ma'nawiyahnya, yaitu sifat ma'nawiyah yaitu hal yang sabit bagi zat bersifat ma'nawiyah dikarenakan dengan sifat ma'ani maka jadi keduanya itu berlazim-laziman adanya. Hiyal halu wajibatul lizat madamati zat mu'allatin bi'illatin. Artinya itu tadilah ma'nawiyah. Kenapa disebut? Nah, sifat ma'nawiyahnya ada 7. Qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Kenapa Allah itu disebut qadirun? Karena ada sifat kudrat pada dirinya. Kenapa Allah disebut muridun? Karena ada sifat iradat di dalam dirinya. Kenapa Allah disebut alimun? Yang tahu, yang berilmu. Apa jawabannya? Karena pada diri Allah ada sifat ilmu. Seperti itu. Itu namanya ma'nawiyah. Ilmu ma'ani, alimun ma'nawiyah. Ya Allah, kadang mungkin orang disebut alim kecuali ada ilmunya. Kadang mungkin orang disebut yang hidup kecuali memang sifat hidup ada pada dirinya. Kadang mungkin disebut orang yang melihat kecuali dia memiliki penglihatan pada dirinya. Seperti itu. Nah ini ma'ani, ma'nawiyah. Nah, cukup sudah. Wujud 1 disebut nafsiyah. Lalu 5 disebut salbiyah, jumlahnya 6. Lalu tambah 7 13. Tambah 7 20. Jadi pas. Jadi sifat nafsiyah sebutin aja yaitu wujud. Kemudian yang termasuk salbiyah ada 5. Yang termasuk ma'ani ada 7. Yang termasuk ma'nawiyah ada 7. Jumlahnya 20. Nah ini 20 aja Kak Guru aja. Cari yang lain ada sarahel ya. Karena sifat Allah sekali lagi kada terbatas. Karena kada terbatas tuh lalu ada perkataan ulama. Napa? Muttasifun bi kulli kamalin munazzahun an kulli naqsin wa ma khatara bil bal. Allah itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, maha suci dari bersifat kekurangan dan kada layak pada dirinya, dan maha suci Allah daripada yang kita capai dibayang-bayangkan di dalam hati dan pikiran. Allah kata kawa dibayangkan, Allah kata kawa digambar-gambarakan. Bila digambarakan luput hidung Tuhan bisa kayak gitu aja. Itulah. Nah, jangan, gak ada boleh.
Nah, selesai sudah nang sifat nang 20 nih, nang dibagi-bagi. Ya sudah 4 bagian gitu. Kemudian kita masuk ke halaman 9. Belum salah. Adapun yang harus pada Allah Ta'ala maka adalah 1 jua. Ingat, kan sifat itu terbagi nang wajib 20, nang mustahil 20, jumlahnya 40, nang jaiz atau nang harus 1. Jadi wajib, mustahil, jaiz, 3 macam. Ya kan? Sesuai dengan hukum akal kemarin. Hukum akal ada yang wajib, ada yang mustahil, dan yang jaiz. Nah ini wajib diketahui apa itu sifat yang harus atau jaiz tadi. Nih 1 aja. Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, artinya membuat akan segala mungkin atau meninggalkan dia. Jadi jumlahnya Aqaidul iman fi haqqihi ta'ala 41. 20 daripadanya yang wajib, 20 daripadanya yang mustahil, dan 1 yang harus wajib diketahui. Apa itu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuh? Artinya Allah itu bebas saja hendak melakukan sesuatu atau kada. Bebas. Kada ada nama maksa Tuhan. Ya, orang sembahyang baik sembahyangnya, khusyuk sembahyangnya. Pertanyaannya, mustilah Tuhan, musti itu artinya mau kada mau, kada mau lah Tuhan memberi pahala. Orang nih putra namanya kurang baik sudah, punya syarat rukunnya mantap sudah, khusyuk juga, wajiblah Tuhan memberi pahala. Nah, wajib. Nah, saras itu nah itu caranya jaiz. Mau diberi sidin, yuk, kada diberi sidin. Jadi dua, tapi nah kalau hukum syarat, nah turun sedikit kita hukum syarat. Bilanya baik pasti diberi Allah pahala. Itu hukum syarat. Tapi hukum kekuasaan itu tak salah. Kiamat ujar syarat terjadi, kiamat itu pasti terjadi. Ujar syariat. Tapi kalau kita memandang kekuasaan Allah, kekuasaan mutlaknya, bolehlah ada kiamat. Bolehlah, boleh. Nah itu beda kalau kita melihat dari sisi kekuasaan Allah. Sama aja aku semalam kawan. Payah. Ini kakanakan halus mau ulu ikan di hulunya, di hulunya. Ujar kawan kan apa ada ditampar? Mau ulu benar. Ujar upaya, bukannya aku kada kau menampar, tapi aku kada hendak menampar. Beda kalau kada hendak lawan kada kawa. Nah ini Allah itu bukan kada kawa supaya kiamat itu kada jadi, bukan kada kawa. Cuma dia sudah jadi untuk mengiamatkan dunia ya kiamat. Jadi beda anunya. Jangan mengatakan wajib tuh kiamat. Emang siapa yang memaksa Allah Ta'ala? Kan begitu. Sama orang nih mulai lahir sampai mati ibadah, kada suah maksiat, cabulakannya ke neraka. Boleh lah. Nah, ini mulai hidup sampai mati maksiat aja sampai jalan. Boleh lah Tuhan masukkan dalam surga. Boleh. Itu rahasia Tuhan pada Tuhan. Banyak kalau contohnya. Banyak kalau iblis iblis. Ini kita jatuhan tuh. Iblis ini 10.000 tahun di bumi beribadat. Minta ke langit pertama, dinaikkan Tuhan langit pertama, beribadat 10.000 tahun pulang sampai ke langit ke-7. Sampai menjadi guru Jibril, Mikael, Israfil itu anak buahnya bertahan. Kayak para iblis tuh.
ujungnya bapak masuk akan Tuhan ke dalam neraka. Sikit aja. Makanya kita ini jangan terlalu bangga menalun ibadah, merasa diri baik. Baikan mana lawan iblis? Bahari baik iblis. Iblis itu kada sumpah melakukan maksiat seumur ketika Adam tuh aja datang, itu aja syuting, itu sebuting aja nya juga, sombong aja. Mun kita sombong ada, ria ada, paharapnya ada, muntung sembarangan. Kada ada kisah. Makanya ketika Fir'aun mengaku ana rabbukumul a'la, takulipik iblis takulipik. Jar Fir'aun ketika seluruh apa namanya nih rakyat ribuan Fir'aun nih sembah aku menyembah, lalu panggil Fir'aun ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang maha tinggi wahai rakyatku. Aku limpi iblis nih, emak di iblis ikam nih lebih iblis daripada aku. Aku seumur kedua nih maka aku jadi Tuhan dan memang aku nilai Tuhan. Iblis tuh tahu banget ngaran Tuhan tuh Allah Ta'ala, tahu ya. Ini Fir'aun dasarnya itu manusia unik benar, bisa lebihan pada iblis. Ya nah, kan kisah kayak orang kada sembahyang kok kisah di dalam hadis Nabi itu kisah Nabi mengisahkan asalnya orang ini dikawani iblis, dikawani bakawan iblisnya wujudan nah. Imbah itu iblisnya kada sih datangan lagi, kada datang lagi mencari dia kawan itu mana iblisnya. Jadi pas bertamuan makanya kada kawal lagi iblis buka halah tetamu di jalan. Hendak badiung malah oleh aja tamuan kok. Oi kawan iblis anu jam orang. Kemana ikam? Lawasnya kada ada. Nah ini ya mau nih. Ikam nih kada sembahyang sehari, Islam nih kan 5 sembahyang ini. Ikam waniban wani galapan lah 5 kali kemaksiat lawan Tuhan sehari. Aku sekali, jadi untuk Allah Ta'ala sudah. Ikam 5 kali sehari. Kedua nih aku ngawani ikam. Kalau aku betapa sakit di dalam neraka lain, begegera bakawan ikam. Artinya apa? Iblis itu bila melihat orang kada sembahyang ya bisa berjauh dah. Artinya harap padinya. Jadi bila hendak melihat orang harap pada iblis ya itu ya tidak itu orang iblis kada perlu menggoda itu jelas sudah ada urusannya. Kenapa kada digoda iblis? Apa aja iblis bila sudah sembahyangnya tuh rahai yang lainnya aku ada urusan lagi sudah. Maka sudah jelas saja di dalam Al-Quran itu iblis ya Allah apa jar anu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sembahyang itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Bila nya kada sembahyang lainnya tuh sudah jelas keji jelas munkar sudah tuh ya. Jadi aku ada urusan kada urusan lagi nya tuh tanggung sendiri. Aku mau usahakan supaya kada sembahyang dari paknya kada sembahyang aku jauhin jelas dayanya itu. Nah, waktu zaman Sayyidina Umar itu zaman Rasulullah perjalanan Rasulullah lawan sahabat tiba di suatu kampung istirahat, lalu anda datang seorang pemuda ingu-ingu menangis. Ujian Nabi apa kabar nih? Tiang Rasulullah kada iya. Kenapa menangis ulun di si Abah situ nah 2 hari dah 3 hari dah mayat Abu ulun ini kan takutnya mah menyelenggarakan menguburin nah jar Nabi kan apa nih berdosa sekampung nenek cuma jar Nabi asa kada mungkin nah ayo Abu Bakar dilihatin nah apa nih warnanya nih ketanya Abu Bakar itu kawanan sekalinya begitu masuk Abu Bakar Siddiq bangun mayatnya bangun gitu ipihi pulang gitu nah muhani babunuh tak kalipin Abu Bakar tuh wah keluaran gitu aja keluar pakai sah lawan Nabi. Jadi jasidina ayu ujar Rasulullah. Nah ini Umar aja kita suruh karena Umar ini dikenal bahwa iblis kedua nih. Siap jasidina Umar orang jaga Totangnya si Umar di kawanan sini bangun. Ya si Umar mundur aja kita sudah mundur. Ini lain dan Umar mundur.
lapor lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, ayo jadi lawan aku. Akhirnya lawan Rasulullah, sampai Rasulullah ke sana bangun mayat ini dengan muka yang sangat mengerikan, lalu dibaringkan oleh Rasulullah SAW, dipusung oleh Sidin dengan tangan Sidin yang mulia SAW. Kembalilah wujud orang tadi aslinya, lalu disuruh membayangkan, menguburkan. Selesai penguburan, dipanggil Sidin pemuda anak-anak orang tadi itu. Ini Abah Hikam ini kenapa jadi kayak ini nih? Suruh Abu Bakar kada mampan, suruh Umar kada mampan. Nah ini warnanya. Ujar anak Abu Hulud itu sebenarnya baik di kampung nih menyumbang banyak, pokoknya baiklah, anu berhaji, mau umrah macam-macam aja sudah, pokoknya kebaikan. Ya Nabi pasti ada bang. Coba sebutin ya Rasulullah Abu Hulud tapi mau sembahyang orangnya. Nah ya Nabi ya tuh. Nah, wahai sahabatku, nah ini kali sembahyang ini contohnya. Nah ini nama kisahkan bahari Tuan Guru Haji Muhammad Rosak bahari lalu. Jadi bila hendak jadi babi buahnya itu aja malamnya. Jadi kadang alih lawan supaya pian kada digoda iblis lagi, dan iblis angkat tangan sudah harus sembahyang. Jadi iblis kada berparak lawan karena pian lebih taat daripada iblis. Bapak jadi iblis sudah ini paraknya. Udah kesal lagi. Jadi coba-cobailah. Nah ini jadi supaya jangan sampai kita. Nah sekali lagi, jangan membanggakan kebaikan-kebaikan, sekaligus jangan putus asa lawan mantangan seorang ini banyak diisi maksiat, diisi dosa. Jangan putus asa, karena banyak aja contohnya orang baik bisa akhirnya diberikan jelek oleh Allah, dan orang jelek bisa di ujungnya baik, ya kan? Ada kali cerita Habib Ali Al-Jufri. Nah, maksiat ini taat. Pas ketemuan di tengah jalan pada dua, ujar nama maksiatnya, ya Allah supatnya aku kayak ini nih, nah supatnya aku lawan orang soleh, ya Allah ampuni ulun, supatnya ulun. Itu ahli maksiat gua kan, ujian ahli taat, iya neraka nah. Pertama lawan neraka ini, begitu berselisihan dipindah oleh Allah. Asalnya nang ahli ibadat dinyatakan sebagai waliullah, nang ini disebut orang asyullah, dipindah oleh Allah. Nang ahli maksiat jadi wali, nang ahli taat menjadi orang nang maksiat kepada Allah. Apa akibatnya? Apa sebabnya? Nang ini dengan maksiat itu merasa rendah di hadapan Allah, dan nang ini merasa sombong di hadapan makhluk Allah. Umat mana Tuhan anak mindah. Jadi jangan bangga-bangga karena nafas masih keluar masuk lagi, belum tentu lagi ujungnya. Nah ini yang perlu kita perhatikan, ujungnya kehidupan kita, karena Allah ini fi'lu kulli mumkinin Allah tarkoh, bisa merubah-rubah keadaan sekahandaknya. Kadang kawa kita menentukan, kadang kawa kita memastikan. Hanya Allah yang memastikan segala-galanya, dan Inya hanya yang berisi kekuasaan secara mutlak. Demikian kira-kira yang belum sampaikan. Mudah-mudahan 41 berarti lawannya lah, berarti 42 jadinya lawan si harus. 42 jadinya itu sudah kita mudah-mudahan bisa dihafal-hafal ya. 20 nama masuk nafsiyah berapa, nama masuk mani berapa, nama masuk manawiyah, nama masuk salbiyah berapa, nah harus apa. Ini mestinya kita lancar nenek. Supaya kena ke depan kita nyaman. Nah hasilnya kena di dalam kehidupan sehari-hari kita mudah, ya kan, mudah. Jangan membenci orang, karena siapa tahu orang berubah. Jangan terlalu memegang makhluk, karena makhluk ini bisa berubah. Artinya angkal aja, yang kacak benar. Duit jangan kacak benar, ya kan? Ya, jangan kacak benar. Merasa harap dengan jabatan fisik, dan akhirnya begitu diturunkan akan sakit hati. Itu bang, sudah bila kita tak kacak makhluk, kacak lawan Allah Ta'ala aja sudah. Tasalah pian biaya Allah, biar aja 6 tahunnya, biar apa segala macam, perlu nuruti perintah biar aja selesai sudah. Nah demikian, salah hilaf mohon maaf, mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, bertahan, dan kawah kita melanjutkan kegiatan kita di minggu-minggu berikutnya. Dan setelah Isya nanti kita
bertaan sama-sama mengikuti kegiatan rutin bulanan di rumah ini Maulid At-Tibai, sekaligus kena kita membaca manaqib sedikit tentang Imam Al-Ghazali yang lama terpending kira-kira. Nah setelah itu nanti selesai acara kita ini. Siapa nak bulik Mbak Isa silakan, coba bulik lah kasih pulang, bawa keluarga. Ini kapan? Tapi sudah ada bininya di sini, marah dan Allah ajma'in wabillahi taufiq wal hidayah wa a'udzu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.